Halo teman belajarku, di video ini gue mau ngebahas soal UM Undip tahun 2018, kode yang 739. Link soal ada di deskripsi, bisa cek sendiri. Dan seperti biasa, gue bikin segmen buat masing-masing soalnya. Jadi kalau lu mau nyari soal nomor berapa, langsung klik di segmen yang diinginkan aja. Ada di deskripsi juga. Oke, langsung nomor 81. Berikut ini merupakan sifat periodik unsur alkali dan alkali tanah dari atas ke bawah adalah. Oke, ini sifat keperiodikan ya. Ada yang semakin ke bawah semakin besar, ada yang semakin ke bawah semakin kecil. Yang ke bawah makin besar itu lora plus sifat basa atau asamnya. Yang ke bawah makin kecil ini piano. Oke, lora apaan sih lora? Lo sifat logamnya, R radius ini jari-jarinya, R lagi sifat reduktor, A-nya kereaktifan, tapi khusus logam sih. Sedangkan piano makin ke bawah makin kecil, P potensial ionisasi. Ini sama aja energi ionisasi. A-nya afinitas, N-nya keelektronegatifan, O-nya oksidator. Oke, tinggal kita cek aja. Yang A, keelektronegatifan semakin besar. Semakin ke bawah, keelektronegatifan harusnya semakin kecil. A, salah. Yang B, energi ionisasi semakin kecil. Ini potensial ionisasi sama aja energi ionisasi. Makin ke bawah, makin kecil. Oke. Yang B benar jawabannya. Yang C, titik leleh semakin besar. Nah, untuk logam golongan 1A dan logam golongan 2A, makin ke bawah itu titik lelehnya makin kecil. Yang D, sifat basa makin kecil. Oke, sifat basa makin bertambah ya, karena reaktivitasnya makin bertambah juga. Yang E, jari-jari radius makin ke bawah makin besar. Yang B jawabannya. Next, 82. Diketahui beberapa data E0 standar atau data potensial reduksi standar Zn, Pb, Cu, dan Ag. Reaksi spontan dapat terjadi pada reaksi berikut. Oke, ingat ya, spontan itu kalau nilai E0 selnya positif. Nah, padahal rumus E0 sel, E0 katoda atau E0 zat yang mengalami reduksi dikurang E0-nya anoda atau E0 zat yang mengalami oksidasi. Dengan catatan kalau mau pakai rumus ini nggak boleh ngubah data E0-nya atau harus gunakan data potensial reduksi standar. Jangan diubah-ubah tanda plus minnya. Nah, biar nilai E0 sel ini positif, maka E0 reduksinya harus lebih besar dari E0 oksidasi. Ya kan? Gede kurang kecil pasti positif. Tapi kalau sebaliknya, pasti nanti negatif di sini. Berarti tinggal kita cek aja, yang reduksi harus lebih gede E0-nya dari yang oksidasi. Coba dari yang A. Zn2 plus tambah Pb jadi Zn plus Pb2 plus. Oke, cek reduksi oksidasinya. Zn dari 2 plus ke 0 mengalami reduksi. Pb dari 0 ke plus 2 mengalami oksidasi. Nah, kalau kita cek E0-nya, Zn E0-nya min 0,76. Sedangkan Pb E0-nya min 0,13. Ternyata kalau kita bandingin Zn sama Pb,
lebih gede yang PB ya. Harusnya PB yang mengalami reduksi, Zn yang mengalami oksidasi. Nah, kan nggak sesuai nih. Maka pasti negatif nilai E0 selnya. Dan karena negatif, pasti nggak spontan reaksi ini. Nggak bisa berlangsung. Dengan cara yang sama, cek juga B, C, D, E. Dan gua mau cek yang D aja langsung deh. 2Ag plus tambah Zn jadi 2Ag plus Zn2 plus. Ini koefisien nggak perlu gua tulis karena emang nggak ngaruh sih sebenarnya. Cuma mau lihat reduksi oksidasinya aja. Ag plus 1 ke 0. Reduksi. Zn 0 ke plus 2. Oksidasi. Dan kalau kita cek E0-nya Ag plus 0,8 volt, Zn min 0,76 volt. Oh, ternyata bener nih, si Ag lebih gede E0-nya daripada si Zn. E0-nya lebih gede, ini E0-nya lebih kecil. Pasti ini spontan. Kalau lu hitung beneran, pasti nanti positif hasil E0 selnya. Jadi tanpa ngitung beneran, kita cuma lihat aja nih mana yang lebih gede, mana yang lebih kecil, itu bisa dapat jawaban ya. Yang D jawabannya. Oke, next 83. Bila diketahui delta H pembentukan 1 mol gas HBr min 72 kJ, maka untuk menguraikan 11,2 liter pada STP gas HBr menjadi H2 dan Br2 diperlukan kalor sebanyak. Oke, delta H pembentukan atau biasa disimbolkan delta HF. Ini artinya adalah delta H pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Nah, berarti kita coba bikin dulu nih reaksinya. HBr ini kan disusun atas unsur hidrogen sama bromin ya. HBr. Dan zat yang dibentuk ini harus 1 mol. 1 mol senyawa. Koefisiennya harus 1. Nah, HBr tersusun atas hidrogen. Hidrogen itu bentuk unsurnya H2, diatomik. Dia nggak bisa jadi H doang. Dan Br tuh bentuknya diatomik juga, Br2. Dan biar setara, koefisien setengah, koefisien setengah. Nah, ini adalah reaksi pembentukan 1 mol HBr. Punya nilai delta HF sebesar min 72 kJ per mol. Per mol artinya buat 1 mol. Nah, ditanyakan menguraikan gas HBr menjadi H2 dan Br2. Berarti ditanyakannya kebalikannya ya, bukan pembentukan tapi malah penguraiannya. Kita bikin reaksinya. HBr menjadi H2 dan Br2. Biar setara, ini juga kasih setengah, ini kasih setengah. Nah, kalau reaksi dibalik, nilai delta H-nya dari yang awalnya min jadi plus. Ini namanya delta H penguraian, delta HD, decomposition. Nah, tapi ini masih per mol, artinya buat 1 mol HBr. Padahal di sini ditanyakan untuk 11,2 liter STP. Berapa mol sih ini? Ingat, mol itu volume STP per 22,4. Berarti 11,2 per 22,4. Berapa nih? Setengah dong. Setengah mol. Nah, berarti plus 72 ini buat 1 mol. Kalau buat setengah mol berapa? Ya setengah dikali ini dong. Buat 0,5 mol. Ya 0,5 dikali 72.
kilojoule. C jawabannya.